Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih dari para Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam. Adalah malam yang terakhir di bulan Mei, karena hari ini tanggal 31 Mei 2024. Tadi pagi kita sudah berdoa sama-sama memasuki atau mengakhiri pagi hari tanggal 31 Mei. Dan malam ini sama-sama kita berdoa untuk akhiri malam ini 31 Mei dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Merupakan malam yang terakhir di tanggal 31 Mei. Karena besok malam bukan tanggal 31 Mei. Besok merupakan tanggal 1 bulan yang ke-6 bulan Juni. Dan sama-sama kita berdoa. Besok pagi sama-sama kita berdoa 1 Juni. Dan 1 Juni malam sama-sama kita berdoa merupakan malam yang pertama besok. Tapi hari ini adalah malam yang terakhir di bulan Mei. Dan kita menyembah Tuhan. Kita mencinta Tuhan Yesus. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Yesus yang awal dan akhir, Alfa dan Omega. Dan Tuhan memberkati kita semua. Saya Pastor Yakub Rahmat akan nyanyikan pujian Majesty. Karena berkatan kita membaca Yohanes pasal 7 ayat 25 sampai 36 tentang pernyataan Yesus. Nanti kita membaca. Karena Dia adalah Tuhan, Raja segala raja. Dia lahir untuk kita, mati untuk kita, bangkit untuk kita, naik ke surga untuk kita. Yesus akan datang kembali untuk kita semua, karena Dia Raja di segala raja. Majesty, haleluya. King worship His majesty, haleluya. Unto Jesus be all glory, honor and praise. Amen, haleluya. Majesty, haleluya. Kingdom authority, haleluya. Flow from His throne unto His own. His anthem raise, haleluya. Terima kasih. So exalt, lift up on high the name of Jesus, haleluya. Magnify, come glorify Christ Jesus the King. Amen, haleluya. Terima kasih Tuhan. Majesty, mulia. Sembah Raja, mulia. Bagi Yesus puji, hormat, mulia dan kuasa. Haleluya. Mulia, amen, haleluya. Kerajaan yang mulia, amen, haleluya. Yesus telah mati, dibangkitkan jadi Raja, amen, haleluya. Hormat dan muliakanlah namanya Yesus, haleluya. Puji, hormat, agung, mulia Yesus Raja, amen, haleluya. Mulia, amen, haleluya. Sembah Raja, mulia, haleluya. Yesus telah mati, dibangkitkan jadi Raja, amen, haleluya. Dalam Matius 25 ayat 31 sampai 34, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapan-Nya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, haleluya. Dan kambing di sebelah kirinya, amin, haleluya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka
bukan di sebelah kanannya. Haleluya. Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Ya Tuhan, amin, haleluya. Punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya amin, haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Haleluya. Dan Engkau yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah, amin, haleluya, kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu, haleluya, dan memuji nama-Mu yang agung. Itulah Yesus Tuhanku. Amin, haleluya. Mulia, haleluya. Sembah Raja mulia, haleluya. Yesus telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, hatiku, pikiranku untuk firman-Mu. Ampuni Bapa segala dosa, kejahatan, kesalahanku Bapa. Ampun, ampun. Sebelum kami berbaring tidur, malam hari ini merupakan malam yang pertama, malam yang terakhir di tanggal 31 Mei 2024. Kami mau tutup malam ini Tuhan, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menjadi Alfa dan Omega, awal dan mengakhiri di bulan Mei ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Kita tutup malam hari ini tanggal yang terakhir 31 Mei 2024 dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Kalau Tuhan menjadi awal, maka Tuhan menjadi akhir kita di bulan Mei ini. Dia adalah Alfa dan Omega. Sebagai bukti kita cinta Tuhan Yesus. Tempatkan Tuhan sudah di atas segala. Saya merasa bahagia karena saya selalu bersama dengan Yesus. Termasuk Bapak, Ibu, Saudara, semua para hamba-hamba Tuhan hidup bahagia karena kita punya Bapa yang sama, yang sangat cinta kita semua, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sesuai dengan firman Tuhan kita baca tidak di dalam Matius 25 dari ayat 31, saya mengulangi saudara, ini bagus sekali ayat, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan, menjadi domba-dombanya Tuhan. Jangan pernah menjadi kambing saudara. Yang masuk jadi kategori kambing tidak bisa masuk ke surga. Mari kita baca dari ayat 31. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaan. Wah, dahsyat. Nanti Yesus akan datang dengan segala kemuliaannya bersama di atas tahta kemuliaannya. Ayat 32. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Oh, dipisahkan. Karena semua bangsa di bumi ini kan ciptaan Tuhan. Amerika, China, Rusia, semuanya lebih dari 300 bangsa di muka bumi ini. Semua ciptaan Tuhan, saudara. Dan sadar semuanya supaya takut sama Tuhan. Nanti akan dipisah seorang demi seorang. Karena banyak orang-orang tidak sungguh-sungguh sama Tuhan. Banyak orang tidak percaya kepada Tuhan. Banyak orang yang menolak Yesus, bahkan menyalibkan Tuhan, saudara. Antikris terjadi, gak bisa masuk ke surga. Orang fasik, orang yang tidak sungguh-sungguh, yang tidak sesuai dengan standar firman Allah,
tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Ya, maka kalau Tuhan akan pisahkan domba-domba di sebelah kanan, kambing di sebelah kirinya. Mari kita baca ayat 33. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Ada perbedaan. Ada perbedaan antara orang beribadah kepada Tuhan dan orang tidak beribadah kepada Tuhan di dalam Malaki pasal yang ketiga. Ada perbedaan. Makanya pentingnya Bapak Ibu, saya takut sama Tuhan supaya saya menjadi hamba Tuhan yang produktif, memberikan firman Tuhan pagi malam ya. Tuhan memberikan ada yang 1 talenta, ada 2 talenta, 5 talenta, dan saya ingin menjadi talenta yang berkembang. Tidak mau seperti 1 talenta yang dikasih talenta tapi tidak dikembangkan. Tapi mari Bapak Ibu sudah terima talenta dari Tuhan, baik 2 talenta, 5 talenta. Yang penting kita menjadi anak Tuhan yang produktif. Karena ada perbedaan antara orang yang beribadah kepada Tuhan dengan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Ini buktinya. Malik pasal 3 ayat 18. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang-orang benar dan orang fasik. Antara orang-orang beribadah kepada Allah dan orang tidak beribadah kepadanya. Ada perbedaan. Mari kita mau cinta Tuhan Yesus. Karena Tuhan kan jadikan kita sebagai domba-dombanya Tuhan. Ya, masuk di sebelah apa saudara? Masuk di sebelah kanan domba. Tapi kalau kambing di sebelah kirinya, ya, oleh itu mari kita mencinta Tuhan. Kita sungguh-sungguh ikut Yesus. Terus berikutnya apa yang saudara? Ayat 34. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Amin. Mari bagi kita semua domba-dombanya Tuhan, menjadi anak Tuhan jemaat yang setia kepada Tuhan Yesus, jadikan domba masuk di dalam kerajaan Bapa di surga. Tapi yang kambing di sebelah kiri 41 saudara. Dan Ia akan berkata juga kepada mereka di sebelah kirinya, sebelah kiri itu kambing, nyala dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, nyala ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikatnya. Nanti orang kambing-kambing, mohon maaf ya, orang fasik, orang tidak cinta Tuhan, orang Kristen tidak bertobat, orang Kristen yang main-main dengan dosa, yang hidup di dalam kegelapan dosa, KTP Kristen tanpa pertobatan, seperti Yudas Iskariot tidak bertobat, masuk iblis bersama malaikat-malaikatnya di dalam apa? Api yang kekal. Tapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya masuk di dalam kerajaan surga kekal selamanya. Amin. Puji Tuhan. Waktu mari kita mencinta Tuhan, kita jadikan diri kita sebagai domba-dombanya Tuhan, yaitu hidup di dalam ketaatan firman Tuhan. Mari kita bacanya pasal 7 ayat 25 sampai 36 tentang pertentangan tentang asal Yesus. Ini pernyataan Yesus. Mari kita selalu dengar apa yang dikatakan Yesus dan kita selalu mau menjadi pelaku firman Tuhan. Ayat 25, beberapa orang Yerusalem berkata, bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Ya benar, banyak orang sudah tahu saudara bahwa Yesus dibenci. Rencana dari Yudas Iskariot, imam-imam kepala, mereka berniat untuk membunuh Yesus sudah tersebar luas. Bukti mereka tahu itu. Termasuk saat ini banyak orang tidak sungguh sama Tuhan. Banyak orang membenci Yesus. Banyak orang membenci orang Kristen. Ya, antikris terjadi dan ternyata sudah terjadi dari saat yang lalu. Banyak orang anti Yesus sampai detik ini. Karena memang kata firman Tuhan dalam Matius 22:14, banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Orang masuk surga itu tidak banyak. Itu firman Tuhan. Banyak yang dipanggil, sedikit yang masuk pilihan Tuhan. Tidak banyak. Oleh itu biarpun kita tidak banyak, kita masuk di dalam pilihan Tuhan. Ayat 26. Dan lihatlah ia berbicara dengan leluasa dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Coba mereka berpikir, sudah banyak tahu nggak ya? Ya Kristus, puji Tuhan, saudara dan saya sudah tahu. Yesus itu adalah Tuhan kita, juru selamat kita. Ayat 27. Tapi tentang orang itu kita tahu dari mana asalnya. Tapi bila mana Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya. Banyak orang tidak tahu karena mereka tidak mengenal Yesus. Kristen-kristenan saudara. Tapi mari kita menjadi orang Kristen tenanan yang mengenal Yesus secara pribadi. Bisa mengenal Yesus secara pribadi kalau saudara dan saya punya hubungan intim dengan Tuhan. Mari selagi kita punya hidup jaga hubungan intim. Perbaiki, tingkatkan hubungan kita akrab dengan Tuhan. Kita melangkah dalam rencana Tuhan. Ayat 28, waktu Yesus mengajar di bait Allah, ia berseru, memang aku kamu kenal dan kamu tahu daripada asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakmu sendiri, tapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Memang Yesus, Tuhan yang Maha Kuasa, sudah sering saya katakan.
Tuhan itu dahsyat. Allah yang maha besar, pencipta, punya kuasa di atas segalanya, mampu menjadi dirinya, menjadi manusia. Tapi tetap dia ada. Bukan berarti kalau sudah manusia Tuhan itu tidak ada. Langsungnya tidak, itulah kebesaran Tuhan. Cara Tuhan itu dahsyat, saudara. Tuhan ingin betul, Tuhan yang satu ini. Roh Kudus akan menyertai kita. Dan Roh Kudus ada di mana-mana, saudara. Maka Tuhan berkata Matius 18 ayat 20, 2-3 orang berimpun dalam nama Yesus. Yesus ada di tengah-tengah. Contoh saat ini, ya, Bapak Ibu bersama saya yang mendengarkan firman Allah di Amerika, yang mendengarkan firman Tuhan di Afrika, yang mendengarkan firman Tuhan di China, di Korea. Ada Yesus nggak di sana? Ada. Itulah kebesaran Tuhan. Bahwa dialah Tuhan omnipresent, di mana-mana hadir karena dia Tuhan. Dalam Amsal Sulaiman 15 ayat 3 dikatakan, mata Tuhan ada di segala tempat. Dan Tuhan ada bersama kita. Dahsyat. Ayat 29, aku kenal dia sebab aku datang dari dia dan dialah yang mutus aku. Mereka berusaha menangkap dia, tapi tidak seorang pun yang menyentuh dia. Sebab saatnya belum tiba. Oh, saatnya belum tiba. So, nggak bisa sembarangan, saudara. Kita semua di dalam pemeliharaan Tuhan. Kalau bukan atas izin Tuhan, tidak bisa semua terjadi. Semua karena anugerah Tuhan. Tapi di antara orang banyak itu ada banyak yang percaya kepadanya. Dan mereka berkata, apabila Kristus datang, mungkinkah ia mengadakan lebih banyak mujizat daripada yang telah dilakukan oleh dia? Orang-orang Farisi, orang banyak membisikkan hal itu mengenal dia. Dan kantu imam yang kepala dan orang Farisi menyuruh penjaga bait Allah untuk menangkapnya. Ini imam kepala banyak. Mereka ingin benci Tuhan dan menangkap dan membunuh Yesus. Termasuk sampai sekarang banyak orang Kristen yang tidak bertobat, tidak sungguh sama Tuhan. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Kalau Bapak Ibu bersama saya menjadi anak Tuhan yang pilih sama Tuhan. Berikutnya, maka kata Yesus, tinggal sedikit waktu saja, aku bersama dengan dia. Aku bersama kamu. Dan setelah aku akan pergi kepada dia yang telah mengutus aku. Kamu akan mencari aku, tapi tidak akan bertemu dengan aku. Sebab kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada. Orang-orang Yahudi itu berkata seorang kepada yang lain, kemanakah ia akan pergi sehingga kita tidak dapat bertemu dengan dia? Adakah maksudnya untuk pergi kepada mereka yang tinggal di perantauan di antara orang Yunani untuk mengajar orang Yunani? Ayat 36 yang terakhir. Apakah maksud perkataan yang ucapkannya ini? Kamu akan mencari aku, tetapi kamu tidak akan bertemu dengan aku. Dan kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada. Yesus berada di mana? Di surga. Artinya tidak seorang pun bisa ke surga tanpa melalui Yesus. Seperti dalam Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun bisa sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Oleh itu mari kita cinta Tuhan Yesus. Kita mau bertemu dengan Tuhan Yesus. Asal kita mau dekat dengan Tuhan Yesus. Berpegang pada janji Tuhan. Berpegang kepada firman Allah. Kita mau setia sama Tuhan. Seperti yang saya setia sama Tuhan. Saya tidak mau berhenti beritakan firman Tuhan sampai Yesus datang. Kita para hamba Tuhan jangan pernah berhenti beritakan firman, beritakan tentang Yesus, beritakan kabar baik, dan hiduplah di dalam firman Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, sehingga nanti kalau kita masuk di dalam kerajaan surga buat selamanya. Tuhan memberkati kita semua. Majesty, amen, haleluya. Worship His majesty, haleluya. Unto Jesus be all glory, honor and praise, amen. Honor, hormat, pujilah, hormati Yesus, sembah Raja mulia, haleluya. Yesus telah mati, dibangkitkan jadi Raja, amen, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, haleluya. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus segera datang, cepat atau lambat Yesus akan datang. Oleh itu mari, sebelum hari hanya datang, kita berdandan saat ini, kita perbaiki hidup kita. Kita mau melangkah di dalam kebenaran Tuhan, menyenangkan hati Tuhan Yesus, sehingga kita didapati tak bercacat celah. Tubuh jiwa roh kita terpelihara sempurna berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel.